بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله، أخواتي في الدين, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekalian di dalam Islam, di dalam iman, dan juga di atas sunnah. Akhwati fiddin, saudari-saudari muslimah, dimanapun antum berada, anfata halaqah darus sa'adah, atau siapa saja yang bergabung pada petang hari ini. Sebelum kami memulai apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau ini, melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tadabbur dan khusyuk di saat membaca Al-Quran, yang merupakan adab terpenting yang harus dihadirkan seorang yang ingin membaca Al-Quran. Ada baiknya kita semua sama-sama kembali mengingat segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Apapun itu, Islam, iman, nikmat diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada seorang hamba, sejatinya akan menambah rasa penghambaan seorang hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencurahkan segalanya untuk kita, dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau manusia berusaha untuk menghitung secara detail seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal ini, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekiranya kalian, wahai hamba-hambaku, wahai manusia sekalian, berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, dan tuhsuha, kalian tidak akan bisa hitung nikmat itu. Saudari-saudari muslimah, akhwati fiddin, di antara nikmat yang paling sering kita lalaikan, padahal ia merupakan nikmat yang agung lagi besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, adalah di saat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah-fitnah yang melanda, baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Kita ini seringkali merasa bahwa selamatnya kita dari syubhat dan syahwat adalah dikarenakan kecerdasan atau rajinnya kita dalam beribadah kepada Allah. Kita ini sering sekali merasa bahwa kita selamat dari fitnah, syahwat, dan syubhat dikarenakan lingkungan yang kita tinggali sekarang. Padahal semuanya keselamatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, barang siapa yang ingin satu nikmat tersebut tetap berada di dalam dirinya, hendaknya dia mensyukuri nikmat tersebut. Ahbati fillah, seorang yang
sehat, ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan untuknya, dia tidak akan merasakan nikmat sehat tersebut kecuali setelah dia sakit. Orang-orang yang merasakan nikmat berada di atas sunnah dan hidayah, dia tidak akan merasakan nikmat hidayah lagi sunnah tersebut, melainkan ketika dia melihat saudaranya atau bahkan dirinya menjauh dari hidayah tersebut. Maka senantiasalah mengingat segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama nikmat diselamatkan dari berbagai macam fitnah ini. Akhwat fiddin, saudari-saudari muslimah, tentunya semua tahu bahwa dunia ini dengan segala isinya adalah fitnah untuk kita. Harta, jabatan, wanita, pria, semuanya menjadi fitnah satu sama lain. Bahkan orang-orang terdekat kita pun bisa menjadi fitnah terbesar yang menghilangkan rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah untuk mengingat nikmat tersebut. Perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah duduk pada petang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian Islam ilmiah, duduk di halaqah Quran, duduk di majelis-majelis ilmu, berteman dengan teman-teman yang salihah, memiliki pasangan-pasangan yang salih lagi salihah, anak-anak yang salih lagi berbakti. Itu semua nikmat Allah. Kalau sekiranya tidak disyukuri, maka sangat mungkin dia untuk pergi. Maka perhatikan hal ini. Perbaharuilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaharuilah rasa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nikmat tersebut tetap berada di dalam diri kita. Agar hidayah yang ini nikmat tetap berada di dalam diri kita. Sebagai antum yang mencari hidayah sunnah, hidayah tauhid, jauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dijauhkan dari segala macam bentuk kebid'ahan, bertahun-tahun mencarinya. Akan tapi di saat sudah menggapai hidayah tersebut, sebagian kita lupa bagaimana perjuangan kita yang panjang untuk mencari hidayah tersebut. Maka perbanyak syukur, perbanyak mengingat masa lalu kita yang kelam, agar bisa diambil ibrah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kejahilan menuju ilmu yang begitu terang benderang. Yang dulunya sebagian dari antunna tidak berhijab, Allah Subhanahu wa taala kasihkan hijab. Yang dulunya antunna sebagian dari kita lalai dari salat, sekarang menjaga salat. Yang dulunya bergelimang dengan maksiat, sekarang senantiasa dimudahkan untuk berbuat taat. Yang dahulunya jauh dari Allah, jauh dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, sekarang dilihat kanan dan kiri semuanya teman-teman yang saleh lagi saleh. Angka perbanyak syukur ini, alhamdulillah. Tidak ada yang menjamin bahwasanya nikmat ini akan senantiasa berada di diri kita. Berbanyak syukur, berdoa kepada Allah agar senantiasa diselamatkan dari berbagai macam ujian. Dan doakan pula saudara-saudari kita yang tampaknya mulai menjauh, yang tampaknya mulai menghilang dari pandangan kita di majelis ilmu. Berikan rasa perhatian lebih kepada mereka. Berikan doa khusus di tempat-tempat terindah yang kita miliki. Doakan mereka. Bukankah sejatinya ilmu tersebut, ahibati fillah, sebagaimana yang kita sekalian ketahui, dia merupakan laksana satu rahim. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu akan menjadi laksana rahim untuk para penuntutnya.
seorang saudari dengan saudari yang lainnya yang sama-sama menuntut ilmu, harusnya lebih kuat ikatannya dibandingkan saudari kandung dengan saudarinya. Begitu pula dengan saudara-saudara. Ilmu yang menjadi naungan setiap orang-orang yang belajar, yang menjadikan mereka bercinta kasih di atas ilmu, di atas kebenaran. Kalau ada yang melenceng, yang menjauh, doakan, berikan uzur, nasihati, kemudian ajak untuk kembali. Tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak tergelincir di akhir hayat kita. Maka syukurilah semua nikmatnya. Antum yang hari ini berada di tengah-tengah teman-teman yang saleh dan salihah, syukur. Doakan dan pegang erat-erat mereka. Jangan tinggalkan. Jangan menjauh. Ingat, innama ya'kulu dhi'bu maqasil. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Jangan sendirian. Genggam tangan orang-orang saleh. Duduk bersama dengan para ilmu dan ulama. Senantiasa minta nasihat. Dan jangan sombong. Karena ini nikmat hidayah. Kalau tidak dijaga, dia bisa hilang. Syukuri. Dan berdoa untuk senantiasa istiqamah di jalan sunnah dan hidayah Islam ini. Hibati fillah wa fiddin. Hasanallahu wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala masih melanjutkan pembahasan yang terkait dengan tadabbur dan khusyuk. Kali ini beliau membawa athar, nukilan-nukilan dari para salaf tentang apa dan bagaimana keadaan mereka di saat mereka membaca Al-Quran. Pertemuan yang lalu kita melihat bagaimana mereka mengulang-ulang satu ayat yang memberikan mereka bekas di hati mereka. Kemudian di antara mereka disampaikan, di antara mereka ada yang sampai menangis, terseduh di saat membaca Al-Quran. Karena mereka paham apa yang sedang mereka baca. Karena mereka paham tujuan apa ayat ini diturunkan. Inilah yang ingin kita baca. Bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menuliskan nukilan-nukilan tentang para salaf yang akhirnya menangis di saat membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, faslun fil bukai 'inda qira'atil Quran. Menangis di saat membaca Al-Quran. Fataqaddama fil faslain al-mutaqaddimain bayanu ma yuhmalu 'ala al-bukai fi hal al-qira'ah. Pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan yang lalu, sudah disebutkan bahwasanya ada cara-cara untuk menarik hati ini akan tertambat di dalam satu ayat sehingga menjadikan ia tersentuh kemudian menangis. Dan ketahuilah bahwa sifatul arifin wa syi'aru ibadillahi salihin. Ketahuilah bahwasanya menangis di saat membaca Al-Quran dikarenakan mengetahui makna-makna yang ada di dalamnya merupakan sifat-sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tanda-tanda serta ciri-ciri hamba-hamba Allah yang salih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hal ini. Dalam surah Isra ayat 109 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yakhruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khusyu'an." Air mata mereka mengucur deras hingga sampai ke dagu-dagu mereka dikarenakan mereka menangis ketika membaca Al-Quran, dikarenakan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaziduhum khusyu'an. Dan hal itu menambah kekhusyuan di dalam diri mereka, menambah rasa takut di dalam diri mereka, wa yaziduhum khusyu'an. Wa qad waradat fihi ahadits katsirah wa athar as-salaf. Sudah banyak nukilan-nukilan dan cerita-cerita tentang para salaf yang akhirnya menangis di saat membaca Al-Quran, menandakan lembutnya hati mereka, menandakan bagaimana mereka paham tentang apa yang mereka baca,
bagaimana mereka menghadirkan hati di saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Famin dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Imamus Salaf, Imamul Muttaqin, Imamul Anbiya'i was Salihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an wabku fa in lam tabku fatabakau." Bacalah Al-Quran dan menangislah di saat kalian baca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa, pura-pura menangislah Anda. Berusaha untuk menangis, tampakkan rasa sendu di saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan rasa ingin menangis di saat membaca Al-Quran. Karena inilah sifat orang-orang saleh. Dan ini diperintah dari Rasulullah SAW sebagian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dan menangislah. Illam tabku fatabaka. Kalau tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, entah karena tidak faham, berusaha untuk menangis, walaupun pura-pura. Ini anjuran dari Rasulullah SAW untuk benar-benar menghayati setiap apa yang kita baca. Seseorang tidak mungkin bisa menghadirkan rasa tangis, rasa sendu, rasa sedih di dalam hatinya kalau dia tidak berusaha untuk memahami apa yang sedang dia baca. Orang yang membaca lafaz-lafaz Quran begitu saja tanpa menghayati maknanya, bagaimana dia bisa mengambil ibrah dari apa yang sedang dia baca? Ini perintah sekali lagi untuk mentadabburi Quran, mempelajari maknanya. Paling tidak, untuk kita yang belum pandai bahasa Arab, paling tidak membaca terjemahannya. Kemudian menghadirkan hati kita di saat kita mentadabburi makna-makna tersebut. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Wabku, kata Rasulullah SAW. Nangis. Kalau tidak bisa nangis, tabakau. Pura-pura nangis. Bisakah Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk menghadirkan hati di saat membaca Al-Quran. Namun dengan catatan, pura-pura menangis ini bukan untuk menampakkan diri khusyuk di hadapan orang lain. Bagi para ulama menjelaskan tabakau ini adalah di saat engkau bersendirian dengan Al-Quran. Karena ini akan memunculkan rasa, munculkan bekas yang begitu mendalam di saat membaca Al-Quran. Tabakau, bukan usahlah untuk menangis. Tangisan tersebut di saat air mata mengucur, dia akan menenangkan hati. Dia akan mendinginkan panasnya kegundah gunaan yang dirasakan oleh seorang hamba. Maka menangislah. Fa'ilam tabaku, kalau tidak bisa nangis, paksa dia untuk menangis. Bagaimana cara maksanya? Pahami maknanya. Bagaimana Anda ingin berpura-pura menangis, bahkan ingin berusaha untuk menangis kalau tidak tahu makna dan arti dari apa yang sedang Anda baca? Ini perintah untuk mentadabburi Quran, pelajari maknanya. Maka waradat wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu shalla bil jama'ati subha. Ala tarqud. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu satu hari salat menjadi imam untuk semua jamaah. Kemudian beliau membaca surat Yusuf. Fabaka, kemudian akhirnya beliau menangis. Sampai-sampai air mata beliau membasahi tempat dia salat. Wa fi riwayah, innahu kana fi salatil isya. Dalam sebuah ayat terjadi pada salat isya, fatadullu ala takririhi minhu. Ini menunjukkan pengulangan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayah annahu baka hatta sami'u buka'ahu min wara'is sufuf. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat membaca Al-Qur'an, saat menjadi imam, tangisan beliau sampai terdengar di saf-saf terbelakang dari jamaah.
Wa Abi Raja qala, dari Abi Raja radhiyallahu taala anhu wa rahimah, qala ra'aitu Ibnu Abbas tahta 'ainayhi mithla syiratil bali min ad-dubur. Aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tanpa di ujung matanya ada garis memutih tempat mengalirnya air mata. Karena apa? Karena saking seringnya menangis di saat baca Al-Quran. وعن أبي صالح رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هكذا كنا. Suatu ketika beberapa orang Yaman datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Dan mereka pun membaca Al-Qur'an sampai-sampai mereka menangis. Kemudian di saat tangisan itu semakin menjadi-jadi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Hakadha kunna." Beginilah keadaan kami. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali menangis di saat dibacakan Al-Qur'an dan di saat membaca Al-Qur'an. Dari Hisham radhiyallahu taala anhu rahimah, qala, "Rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fi shalah." Sering kali aku mendengar tangisan Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in rahimahullah, pada satu malam di saat beliau sedang salat. Dan nukilan-nukilan serta cerita-cerita tentang tangisan para salaf di saat mereka membaca Al-Quran sangatlah banyak. Dan tidak mungkin rasanya untuk menceritakan satu persatu saking banyaknya perbuatan para salaf yang menangis di saat membaca Al-Quran. Wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah. Dan tapi cukuplah dari cerita-cerita yang sudah kita sampaikan tentang bagaimana mereka para salaf ini mentadabburi Al-Quran sampai pada akhirnya mereka pun menangis dan tangisan mereka tidak bisa berhenti sampai pagi datang menjelang. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, al-buka'u mustahabbun ma'al qira'ati wa indaha. Menangis di saat baca Al-Quran adalah sebuah perbuatan sunnah. Wa tariquhu fi tahsilihi an yuhdara qalbahu lil-hazan. Dan bagaimana cara mendapatkan tangisan di saat membaca Al-Quran? Ini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan. An yuhdira qalbahu al-huzna. Menghadirkan di dalam hati rasa sedih, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yata'ammal ma fihi min at-tahdid. Bagaimana caranya menghadirkan rasa sedih, rasa takut di dalam hati tersebut? Yaitu dengan memperhatikan setiap ayat-ayat yang berisi ancaman-ancaman untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Wal wa'idus syadid. Kemudian ancaman-ancaman untuk orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal mawathiq wal uhud. Kemudian memperhatikan ayat-ayat yang menceritakan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yata'ammal taqsiran fi dzalik. Kemudian dia perhatikan keadaan dirinya di antara ayat-ayat tersebut. Di mana posisi dirinya di ayat-ayat tersebut. Kalau ketika membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia memperhatikan dirinya seberapa jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menimbulkan rasa takut dan rasa sedih. Fa illam yuhdiruhu huznun wa buka kama yahdurul khawas falyabki ala faqdi dhalika fa innahu min a'dhami as-sadir. Kalau tidak bisa juga menghadirkan rasa sedih di saat memikirkan kelalaian-kelalaian yang sudah kita kerjakan. Kalau tidak bisa bersedih juga ketika kita mengingat segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kalau tidak bisa juga menangis, tidak hadir pula rasa sedih, apa kata Imam Ghazali? Maka hendaknya dia menangisi dirinya dikarenakan dia tidak bisa menangis. Tangisi diri yang tidak bisa menangis karena ingat dosa. Tangisi diri yang tidak bisa menangis karena musibah terbesar bagi seorang mukmin ketika dia tidak bisa menangis mengingat apa yang sudah dia lakukan. Maksud yang sudah dia lakukan tidak membuat dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka tangisi itu. Dia anjuran kuat untuk kita berusaha mengintrospeksi diri kita di saat membaca Quran. Kita diperintahkan untuk bermuhasabah,
melihat keadaan diri kita, kemudian kita bandingkan dengan keadaan para salaf. Salah seorang tabi'in pernah menyatakan satu pernyataan yang maknanya, wahai orang-orang yang tidak bisa menangis dikarenakan dosanya. Di saat para salaf menangis karena takutnya mereka tidak terimanya amalan mereka, tangisilah diri Anda. Tangisilah diri Anda dikarenakan Anda tidak mengetahui bagaimana dosa sudah menggerogoti hati sehingga tidak bisa menangis. Ini athar dari tabi'in memberikan kepada kita pelajaran besar dan memberikan kepada kita bahan untuk bermuhasabah. Apa kiranya menjadikan hati kita keras sehingga tidak tersentuh di saat membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bahan untuk kita berpikir. Apa kiranya sebab yang menjadikan kita tidak bisa mengambil ibrah dari Al-Quran, dari ayat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi sebab kita masih tetap saja galau, tetap saja gundah, padahal Al-Quran adalah obat? Ini perintah dari para salaf, dari Rasulullah SAW, untuk bisa mentadabburi makna-makna dari Al-Quran. Ini adab, ini akhlak yang paling ditekankan agar bisa dihadirkan di setiap hati orang yang ingin baca Al-Quran. Ini adab besar dan tidak bisa diraih 1-2 kali percobaan saja. Dia harus diusahakan dengan waktu, dengan terus belajar, membaca terjemah-terjemah Al-Quran, membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian barulah perasaan itu hadir, kemudian akan menjadikan seorang yang bisa membaca Al-Quran. Tadabbur dan khusyuk adalah adab yang paling ditekankan untuk bisa dihadirkan seorang ingin baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertambah iman yang bisa membaca Al-Quran atau di saat diperdengarkan di hadapan Al-Quran dan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, khawati kita sallallahu alaihi wasallam. Kami cukup saja materi pada petang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita ambil. Ahibati fillah, tujuan kita duduk di majelis ilmu, tujuan kita petang hari ini duduk menyisihkan waktu di saat kesibukan-kesibukan kita yang lain, mendengarkan hadis tadi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk misi absen, bukan hanya untuk menambah wawasan saja. Tujuan besarnya adalah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Kebermanfaatan yang menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menambah pengetahuan yang ada di kepala kita, bukan pula untuk menambah sesi absensi kita saja, tapi untuk menambah rasa takwa dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan ilmu. Tak ada gunanya untuk duduk bermajlis bertahun-tahun di hadapan ilmu dan ulama, tapi tidak ada perubahan dalam rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu yang kita pelajari, dan juga ilmu-ilmu yang antum pelajari begitu banyaknya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena itulah hakikat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu yang menambah tinggi nilai-nilai
dan angka-angka kita. Akan tapi ilmu manfaat adalah ilmu yang ketika dipraktekkan akan menambahkan ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan pada petang hari ini, dan kami mohon maaf atas terbatasnya waktu, dan juga kami juga mohon maaf tidak adanya sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa berbekas, dan juga nasihat di awal tadi agar kita senantiasa bersyukur nikmat hidayah dan Islam serta nikmat tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua menjadi bermanfaat untuk pembicara khususnya terlebih dahulu, dan juga untuk para pendengar yang menyaksikan tayangan ini ataupun nanti di saat rekaman ini sudah disebarkan. Ahmad fillah khawati jazallahu wa iyyakum. Kami mohon maaf dan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan, kekurangan ilmu, cara menyampaikan dan beberapa dan banyak kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami, orang tua kami, kemudian istri, anak-anak dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah, merahmati guru-guru kita, menjaga mereka yang masih hidup dan merahmati mereka semua wafat, serta menetapkan jalan mereka di atas Islam dan juga sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap guru-guru kita. Ahibati fillah azallahu iyyakum. Kami mohon izin undur diri. Terima kasih sudah mau belajar bersama. Insyaallah taala kita bertemu pada pertemuan yang akan datang di masih bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, akan tapi di pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.